الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد puji syukur dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa dapat meluangkan waktu untuk sama-sama menuntut ilmu dengan agenda rekanan kita setiap hari Ahad. Kita menyempatkan waktu untuk menghadiri halaqah. Salawat salam semoga selalu tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in tabi'at yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita bisa menjadi bagian dari umat Islam. Semoga di akhirat kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengakui kita sebagai umat beliau. Selanjutnya, agar halaqah kita lebih afdal, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فبشر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Selanjutnya materi, karena berhubung qadarullah ini tidak sempat datang, maka hari ini materinya atau pakai buku itu di sebelah, buku apa itu? Ini Mas Ara, kamu yang tauhidnya tauhid. Ini kan kena-kena hidup di parit ya? Iya. Buku tauhid. Saya itu dulu bentar. Oke. Kadang-kadang Baik, berhubung Umi tidak sempat datang, belum sempat hadir, daripada kita menunggu, ada baiknya kita lanjut saja. Hari ini kita akan membahas tentang berwudu sebelum tidur dan amalan menuju husnul khatimah. Masya Allah. Utifillah, sungguhnya segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan kepada kita. Nanti ada suatu masa di mana Allah meminta dikembalikan titipannya. Oleh karena itu, janganlah kita sedih atas kehilangan atau kekurangan sesuatu, karena semuanya dimiliki dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah pula. Allah, sesungguhnya setiap malam nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak punya jaminan apakah pada pagi harinya dikembalikan oleh Allah atau tidak. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan matinya
dan dia melepaskan jiwa yang sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Jadi bahwasanya ketika kita sedang tidur, sesungguhnya Allah itu mengambil nyawa kita. Dan kalau misalkan Allah sudah menghendaki tidurnya kita merupakan tidur yang terakhir, maka Allah akan memegang nyawa itu dan tidak akan kembalikan kepada jasad kita. Jadi kalau kita tidur, maka dianjurkan untuk membaca doa terlebih dahulu, karena kita tidak tahu apakah kita tidur itu akan bangun kembali ataukah memang kita tidur untuk selama-lamanya. Jadi ya begitu ya. Jika kita tidur dalam keadaan berwudu, maka roh kita akan mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada di antara kita yang punya jaminan bahwa rohnya akan dikembalikan lagi oleh Allah. Boleh jadi saat diambil roh kita saat kita tidur, roh kita tidak dikembalikan lagi. Ya, tadi ya. Boleh jadi ketika kita tidur, Allah akan menahan roh kita, dan itu tandanya ajal kita sudah sampai. Oleh karena itu Tifillah, sebelum tidur baiknya kita ambil wudu, lalu kita angkat tangan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Ada seseorang dia itu hidupnya paling lapang. Ternyata rahasianya adalah apa? Ketika beliau hendak tidur, maka beliau akan memaafkan semua yang telah berbuat salah kepada beliau ketika dalam satu hari itu. Kan kita kan beraktivitas, bertemu dengan seseorang, dalam aktivitas itu mungkin kadang ada orang yang menyakiti kita, atau bahkan kita menyakiti orang lain tanpa sengaja dengan lisan kita. Mungkin kita bercanda tapi ternyata sedang kita menyakiti hati orang yang mendengar, ya. Jadi seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, kita bercandai oleh teman kita tapi ternyata kita tersinggung, ya. Jadi ketika malam sebelum tidur kita berusaha untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah, yang disengaja maupun tidak disengaja, agar nantinya kita bisa tidur dengan nyenyak dan hati kita lapang. Seandainya malam itu adalah malam yang terakhir kita meninggal dunia, dalam kalbu kita insya Allah sudah bersih, memaafkan orang sebelum tidur dan menghalalkan dan mengikhlaskan dunia akhirat, batin kita menjadi bersih. Kemudian mengambil air wudu, lahir kita menjadi bersih, berarti kita tidur dalam keadaan bersih lahir dan batin. Jadi tadi untuk membersihkan batin kita memaafkan orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, dan kemudian berwudu kita membersihkan batin kita atau jasad kita dari kotoran, karena tadi ketika kita tidur kita tidak tahu bahwa apakah kita tidur itu akan Allah kembalikan roh kita ataukah Allah akan menahan roh kita. Jadi manakala Allah menakdirkan tidur kita adalah tidur yang terakhir, maka kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci lahir dan batin. Yang tadi lahir ketika kita sudah berwudu, membersihkan kotoran-kotoran dari jasad kita, kemudian batin kita juga bersih karena kita sudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita atau mengikhlaskan semua hal yang terjadi pada diri kita. Kemudian ketika kita sudah melakukan itu, maka insya Allah ketika kita meninggal dunia dalam keadaan itu, maka kita insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di sini juga dijelaskan bahwa mukmin yang menjaga wudu adalah mukmin yang sempurna imannya. Maka saya berpesan, Maqtutifillah, dalam buku ini berpesan, Syekh Al-Jabir berpesan bahwa jagalah selalu wudu, artinya saudara dalam keadaan berwudu. Maksudnya saudara dalam keadaan selalu berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "An-Thawbana qala Rasulullah SAW, astaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salata wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Artinya dari Thawban ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beristiqamalah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitung pahalanya, dan ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang mukmin. Jadi orang-orang mukmin sudah seharusnya selalu menjaga wudunya. Seperti
Jadi tidak ada seorang yang menjaga wudhu kecuali dia orang-orang yang beriman. Tanda sempurna iman seseorang yaitu dengan menjaga wudhu. Jadi orang yang sempurna imannya, dia akan selalu menjaga wudhunya. Jadi walaupun kita tidak sedang membaca Al-Quran atau tidak tidak sedang hendak melakukan sholat, tetap kita harus menjaga wudhu kita. Maka ketika mau tidur, hendaklah berwudhu terlebih dahulu. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Ini adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita sebagai seorang Muslim, artinya tandanya kita adalah seorang yang selalu menjaga wudhu. Masya Allah. Jadi materi hari ini adalah tentang berwudhu sebelum tidur. Masya Allah. Ini merupakan pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa mempraktekannya. Kalau mungkin membacanya gampang sekali, tapi biasanya prakteknya yang berat. Ya sudah luar biasa. Selanjutnya apa lagi selanjutnya? Itu apa? Keajaiban Membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau saya tuh satu pengen dinasihati. Oke. Masalahnya saya juga pengen dinasihati. Saya pikir tuh kayak ada misalnya ustazah atau murobi atau siapa saja yang memberikan nasihat yang punya tentang ini ya, istiqomah atau apa punya bisa menyentuh sebenarnya tuh. Iya pengen akhir-akhir ini pengen dinasihati gitu. Misalnya juga dalam posisi yang sama. Ya, berarti kita saling dinasihati. Cuma sih saling ingatkan ya. Masya Allah. Oke, baiklah, mari kita bahas tentang akidah. Kita ustazah jangan gas. Makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Akidah ini merupakan landasan suatu agama. Akidah secara etimologi, akidah ini berasal dari kata akad, yang berarti pengikatan. Atau taqattu kadza, artinya saya beriktikad, maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah, mengikatkan hati terhadap hal tersebut. Dalam artian di sini kita mengikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Masya Allah. Jadi akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Jadi bukan hanya percaya, tapi memang benar-benar membenarkan hal tersebut. Jadi kita benar-benar membenarkan bahwa bukan hanya percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita, tapi kita juga membenarkan bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Kemudian akidah secara syarak yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Jadi ketika seorang sudah berakidah, maka akidahnya bahwa kita akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yakin kepada adanya malaikat-malaikat Allah, adanya kitab-kitab Allah, dan juga utusan Allah yaitu Rasul-Rasul Allah, dan kepada hari akhir serta kepada qadar baik ataupun buruk, takdir baik atau takdir buruk. Syariat terbagi menjadi dua, i'tiqadiyah dan amaliyah. Kalau yang itu akidah bukan yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dijalankan dengan itu akidah adalah akidah. Akidah. Jadi akidah itu bukan hanya pembenaran, tetapi kita benar-benar yakin. Dengan keyakinan itu kita harus membuktikan dengan apa? Dengan itu tadi
selain diucapkan dengan lisan, tetapi dibuktikan juga dengan perbuatan, bukan hanya sekedar diucapkan saja. Jadi harus dibarengi dengan perbuatan. Apakah benar-benar akidah kita itu sudah betul atau tidak? Jadi kita sudah kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Jadi Tuhan semesta alam. Harusnya tempat bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Namun pada kenyataannya apakah benar-benar kita sudah benar akidah kita? Apakah benar-benar hati kita benar-benar mempercayai bahwa Allah adalah tempat sandaran kita, tempat meminta kita? Jadi dengan caranya untuk membuktikan itu adalah dengan perbuatan kita. Perbuatan itu apa? Apakah kita benar-benar berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah atau tidak? Itu. Jadi bukan serta-merta kita hanya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kemudian dalam prakteknya kita ternyata kita masih berharap kepada yang lain, masih meminta kepada yang lain, padahal jelas-jelas sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seperti itu. Insyaallah Allah bisa. Oke. Sekarang i'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tiqad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya. I'tiqadiyah tadi apa? I'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tiqad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga beriktikad terhadap rukun-rukun dengan hal-hal kan? Dengan hal-hal dengan tata cara amal. dengan Itu dia adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. masuk saja isi ceritanya Tentang tentang doa terima kasih. ini tentang doa Doa kan berarti doa ini jadi manakala kamu kayak musibah tuh jangan harusnya kan memang bersyukur karena mungkin itu yang ya terbaik kan, atau mungkin kayak misalnya Uni tuh ketika saya punya harapan sesuatu lalu kemudian harapan itu terwujud tanpa kamu sadar ternyata Allah tuh maha tahu, misalnya punya EKE yang mana yang didahulukan. Mungkin doa yang saya panjatkan itu belum dikabulkan karena memang belum saatnya. Saya punya harus ada hal lain yang lebih utama daripada itu. Misal harapannya sekarang ya harus ingin kawin, misal, tapi kemudian Allah belum kasih toh, belum kasih. Pasti ada hikmahnya. Salah satunya mungkin kamu bisa, contohnya mungkin saja. Kalau Allah pengen masih membantu orang tua, kan ada adik yang kuliah, mungkin saja atau saya bisa di mana-mana tapi belum dapat terima. Mungkin Allah belum pengen ketika kamu kerja di situ, karena Allah tahu masih butuh pekerjaan yang sekarang yang bisa jalani. Toh, karena itu tadi karena tuntutan dari ketemu kebutuhan lain, misalkan ketemu adik ada butuh ini. Toh, karena Allah ini suka aja kayak itu, masih bisa membantu orang tua. Masih bisa meringankan beban orang tua, atau masih bisa membantu untuk adik-adik baik. Itu suka cerita gara-gara doa ini. Jadi boleh jadi menjomblonya kamu hari ini adalah karena doa seseorang yang menginginkan. bukan diriku saja toh di situ Ya tahu masih jadi kenapa kau juga diriku maksudnya seperti itu mungkin ada doa orang lain sehingga masih tergantung. Tapi ya jangan bosan-bosan untuk berdoa. Doa itu kan yang bisa merubah takdir adalah doa. Walaupun Allah bisa mengabulkan, bukan dalam arti tidak mengabulkan itu. Jadi doa itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Wow, betul mirip itu bahasa gini. Betul cucunya yang ini. Tadi sembuh langsung dokter Ison berkata Allah Akbar. Kan sama halnya di situ toh ceritanya itu. Yang di kakak itu. Kisah siapa tuh? Pedagang itu yang selalu istighfar tuh, dan ternyata semua doanya dikabulkan dengan sama siapa itu dokter dokter Imam
Ahmad. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ternyata apa hikmah dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau diusir dari masjid? Ternyata itu memang apa ketetapan Allah, ketetapan Allah menghantarkan orang itu yang mengusir beliau supaya bisa ketemu dengan orang yang tadi berdoa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya dulu, dia baca ulang-ulang ya, baca. Oke, baiklah, kita lanjut. Oke, baik, kita buka closing kita dengan mengucapkan Bismillah. Kita ini dari sini. Jadi syariat Islam, syariat itu terbagi menjadi dulu yang tadi ya. Yang tadi ada i'tiqadiyah dan amaliyah. Yang tadi i'tiqadiyah adalah hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, ya. Seperti kepercayaan. Yang ini masih di i'tiqadiyah. Berkaitan dengan kepercayaan, ya, terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya. Juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Jadi rukun iman kan ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul-rasul, dan percaya kepada kita Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Jadi takdir baik dan takdir buruk. Itu berkaitan dengan i'tiqadiyah, kepercayaan. Jadi hal ini juga disebut dengan asyiriyah atau pokok agama. Sedangkan amaliyah tadi kan ada 2, ada i'tiqadiyah dan juga amaliyah. Sedangkan amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal seperti zakat, sholat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut juga far'iyah atau cabang agama karena ini dibangun di atas i'tiqadiyah. Kalau tadi i'tiqadiyah adalah kepercayaan kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Jadi kalau amaliyah ini dia berkaitan dengan tata cara amal, ya, seperti itu puasa, zakat, dan hukum amaliyah lainnya. Jadi benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Jadi makanya akidah yang benar adalah fundament bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi dikatakan di sini bahwasanya amaliyah itu tidak ada jadi akidah yang benar atau i'tiqadiyah adalah merupakan hal yang sangat fundamental, merupakannya sah dan tidaknya amalan tergantung dari i'tiqadiyahnya. Jadi walaupun kau sudah benar sholat, puasa, tetapi kita punya i'tiqadiyah atau kita kepercayaan tadi i'tiqadiyah hal yang berkaitan dengan kepercayaan tidak berkaitan dengan tata cara amal. Kalau tata cara amal tadi berhubungan dengan amaliyah, tata cara amal itu sholat, puasa. Tapi kalau i'tiqadiyah tentang tauhid, ketemu tauhid, itu kepercayaan. Jadi dikatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ini, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Amal soleh tadi adalah bentuk dari amaliyah. Jadi barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi mempersekutukan ini adalah bagian dari i'tiqadiyah atau kepercayaan orang. Jadi sahnya sebuah amal itu tergantung dari kampung i'tiqadiyah, apakah benar kasih kampung tauhid. Jadi walaupun kamu sholat puasa, tapi kamu masih menyekutukan Allah, maka amalan itu tidak sia-sia, tidak akan terima karena dosa yang paling besar adalah syirik. Syirik itu sholat, tapi ternyata masih melakukan syirik, maka masih itu wallahu a'lam ya, maka itu bisa berpengaruh entah diterima atau tidak. Tapi dikatakan di sini bahwasanya syarat sahnya sebuah amal tergantung dari i'tiqadiyahnya, kepercayaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ini ayat 110. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65,
walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ayat berapa tadi? Quran surat Az-Zumar ayat 65. Jadi jika kamu mempersekutukan, maka dia berkaitan dengan i'tiqadiyah, mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah semua amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi atau capek-capek buat tuh setahun lapar tuh, kemudian suzakan dengan kamu harta yang kamu kumpulkan dengan susah payah, dan kemudian kamu sudah berzakat kepada orang, membantu orang dengan niat tadi supaya kita mendapatkan harapannya mendapatkan amalan pahala yang baik dari Allah, ternyata hanya sia-sia hanya karena kamu punya i'tiqadiyah tidak betul. Gitu. Ternyata gara-gara apa? Karena kita masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2-3. Yang tadi Az-Zumar ayat 65, sekarang Az-Zumar ayat 2-3. Yang berbunyi, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepadanya lah Allah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Kira insya Allah jelas ya. Kemudian ayat-ayat di atas dan yang senada yang jumlahnya banyak menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik. Jadi semua amal tidak akan diterima jika masih ada syirik. Luar biasa syirik ini. Karena itulah perhatian Nabi SAW yang pertama kali adalah pelurusan akidah. Jadi yang pertama yang didakwakan oleh Nabi SAW ternyata tentang akidah dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan amalan-amalan lain sebelum sholat, sebelum puasa. Tapi yang pertama dilakukan adalah membersihkan akidah dulu, karena amalan yang kita lakukan tidak hanya akan sia-sia kalau kita masih melakukan syirik. Dan hal pertama yang didakwakan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala kedudukan selain Dia. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan kesembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Quran surat An-Nahl ayat 36. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Quran surat Al-A'raf ayat 29, ayat 65, ayat 73 dan ayat 85. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib dan seluruh rasul Allah. Selama 13 tahun di Madinah ini tadi disebutkan sesudah bid'ah. Apa sih bid'ah? Hijrah mungkin kan? Beda juga. Kayaknya sudah pernah dapat. Iya, di Umi di Abes bid'ah. Itu tentang hijrah Nabi. Ini bid'ah. Pokoknya bid'ah. Nabi SAW mengajak muslimin kepada tauhid dan meluruskan akidah, karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Tauhid dan akidah ini adalah merupakan landasan dari bangunan Islam. Jadi Islam itu dibangun dari akidah dan fondasinya. Tauhid. Jadi fondasinya. Jadi kalau misalkan akidahnya sudah betul, maka fondasi iman kamu. Iya. Jadi para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dan berdakwah, sehingga mereka memulai dengan dakwah kepada tauhid dan meluruskan akidah. Setelah itu mereka menyajikan kepada seluruh perintah agama yang lain. Jadi sebelum ketika para dai atau pendakwah, yang pertama mereka serukan itu adalah memperbaiki akidahnya dulu. Lalu kemudian setelah itu baru menjelaskan tentang tata cara amal-amal yang berhubungan dengan amal kita tadi, ya, baik itu sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Jadi yang pertama diperbaiki itu adalah akidah dulu, karena ini merupakan hal yang sangat fundamental yang menentukan amal kita sukses itu dari ilmu akidah. Wallahu a'lam bishawab.
mungkin itu saja dulu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menambah wawasan kita. Semakin kesini kayak semakin aku berpikir bahwa ternyata ilmu agama sangat penting. Itu sudah tuh tidak satu pengen gitu dinasihati kayak waktu masih di Pari kan dan itu ketemu Mister Damar sampaikan itu tentang kayak apa ya kayak penguatan begitu ada timnya tuh begitu ada tuh kayak ini udah pengen dinasihati kayak gitu ini kasih hal-hal yang kayak gitu ya Allah. Iya sih, tapi biasa dari situ saya indah tuh sampai kayak iya pernah banyak orang ada orang yang berkata iya tapi tergantung apa yang disampaikan. iya tuh apa yang disampaikan dan memang anto pas sampaikan itu kan setelah aku yasinan tuh setelah yasinan habis itu anto kasih kekuatan gitu ini aku kasih katong nasihat itu sampai enggak ya Allah kayak enggak gak beri dosa santo terus habis itu keluarga kan di kampung jauh gitu kayaknya sampai ada saya bisa itu lah aku coba sampai bisa damar begini ini bagaimana ini baik-baik loh masa Allah iya rendah ya rindu gitu Tapi itu tuh orang yang menyampaikan nasihat tergantung enggak. Kadang ada pertemuan yang kayak konflik itu tuh kan udah tentu. Oh iya ada sih atau iya sih. Dan kita rasa itu dia punya kelebihan di situ. Karena sama orang seperti itu, sama orang kayak menyampaikan nasihat itu tertentu kan kayak kenal gitu hanya orang tertentu. Dan beta ingin seperti itu, tapi ya itu kelebihan masing-masing kalau masing-masing orang. Kadang katong itu kita sampaikan kata koni, tapi katong kalau menulis tahu katong kayak ya apa iki jadi gitu kayak setelah punya itu apa ya kalau ada juga orang menyampaikan sesuatu itu lebih bagusnya ketika disampaikan seperti ini. Kalau ditulis kurang, tapi ada juga orang ditulis bagus disampaikan pun juga bagus sebenarnya. Kalau dua-duanya oke itu lebih ini Masya Allah. Ada dari ngono sana bilang nasihat dari yang membuat satu Pak Jafar Siddiq. Beliau itu ya Allah Masya Allah. Dan sampai dia berpikir tuh kayak tuh kelebihan maksudnya kayak beruntung atau punya kelebihan seperti itu maksudnya kayak karena sih semua Alinda ada Alinda tuh karena sesama guru tuh punya skill dia ya. Memang udah bisa dengan materi tapi ketika kayak penyampaian tawa terserek mereka. Tapi kalau orang tua Masya Allah benar biasa. Sampai dulu untuk pernah bilang nanti kalau kamu kuliah tuh nanti supaya kamu bagaimana tadinya kamu jadi guru supaya anak-anak bisa dengan kamu bisa cita-cita dari orang tua nah cuma bingung sih gimana caranya gitu kan ngomong anak minta kuliah kamu ya Jadi orang tua mungkin orang-orang yang begini mungkin orang yang punya pengalaman atau orang yang ilmu lah gitu orang punya ilmu apa dulu ilmu tuh ilmu komunikasi mungkin gitu orang yang berilmu kan misalnya orang iya betul penyampaian karena lu kok punya ilmu artinya apa yang lu sampaikan kayak legal tapi mungkin apa sekarang ada tuh orang tua lu bilang ini anaknya serius kuliah kan mau uang daripada pas kuliah saja tuh udah sih apa itu pemikiran bagaimana kalau menurut kita juga kayak gitu sih ya kan betul memang betul realitanya bahwa tak semua orang yang kuliah itu ternyata kerjanya di situ tapi harus diingat bahwa apalagi perempuan harus kuliah harus pintar karena jadi akan jadi orang ibu karena pendidikan orang misalnya seorang yang punya pendidikan ketika mendidik seorang anak misalnya dengan orang yang tidak sekolah sama sekali kucuku itu beda karena dong punya pengalaman dong punya ilmu tuh tentang bagaimana parenting bagaimana cara mendidik anak kemudian misal kasih contoh ada maksudnya ini punya ilmu tentang agama pastilah namun salah cara didik uni deh orang-orang yang belum paham agama dan bonusnya apa? Bonusnya usia bisa mengajar usia anak sebelum orang lain silakan kepada orang lain itu harusnya memang seperti itu kamu harus mendidik kamu anak sendiri sebelum kamu kamu biarkan kamu kalau masa usia anak sendiri harus orang lain ajar dia ajar ngajar orang lain lo usia untuk apa? Tuh jadi penting harusnya pendidikan orang tua penting pendidikan orang tua lebih karena kan misalnya dia didikan orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan cara dong menyelesaikan masalah itu berbeda harusnya seperti itu misalnya karena dia juga baca buku tentang bukan buku kayak artikel di ini tuh di Facebook ada isu konsul itu luar biasa jawabannya ketika ditanya seperti itu siapa sih namanya kayaknya baru menikah kosen yang punya yang artis kamu yang kecil sebenarnya kan penyepai yang dia orang pendek yang kuliah di negeri sampai dia tanya gini kita wili bukan betul nggak sebut kayaknya satunya
lulusan aku ya baru ya apa kayak lulusan terbaik tuh jadi lalu kemudian pas pulang kan nikah lalu kayak enggak niki kan langsung dibully kan karena selesai langsung menikah lalu kemudian dia kerja di dulu nggak dapetnya kerja karena bagaimana dia suka dia so jadi masa urus anak terus kemudian kan mau kak lalu dia tanya ih masa kuliah tinggi luar negeri lulusan terbaik pula ternyata apa itu belum tangga jawaban gue ipan manusia empuk kamu tuh kayak orang ini seperti tadi kamu ya orang yang berpendidikan dan tidak berpikir saya menjadikan masalah dan kemudian cara gue menyelesaikan masalah masalah tentunya pasti masalahnya karena orang terus punya pemahaman tuh dulu punya pemahaman tentang itu seperti apa tentunya masalah yang kemudian bahkan kan dia kan kayaknya berbisnis tuh dia bisa di rumah tentunya dengan pendidikan yang saya miliki cara bisnis Indo bisnis yang kamu saya berarti pasti beda tuh kamu tahu gimana cara berbisnis yang baik kalau kamu sudah di luar tapi kamu lebih hebat bisa dengan skill yang kamu punya dengan ilmu yang kamu punya itu dia pasti masalah itu pikirannya iya jadi memang itu pemikiran yang ini ya benar juga karena mungkin namanya kelihatan kesempatan seorang itu dilihat dari kerjaan kerjaannya kan padahal apa kalau kamu lihat juga banyak orang ketika dulu paham bagaimana apa pentingnya seorang misalnya kamu seorang perempuan tuh seorang ibu harus tadi itu untuk anak itu banyak orang yang dari tidak dengan pekerjaan bahkan sudah PNS juga ada orang dari ketika kuliah ternyata anak-anak ini harus kamu yang tidak sendiri sebelum orang yang lihat sebelum orang yang urus masa masih orang yang urus karena banyak kayak terjadi ketika orang tua sibuk dengan pekerjaan anak terbengkalai hanya anak-anak apa bandel tuh karena kurangnya perhatian dari orang tuanya kalau misalkan baik-baik kalau orang tua itu misalnya kayak apa namanya bisa manajemen tuh waktunya kayak sibuk walaupun sibuk luar tapi tetap anak-anaknya bisa ditarik tapi itu pun kecuali orang yang paham tentang ilmu kayak parenting itu kayak gimana sekali kalau sibuk di luar tetap ketutup kewajiban rumah jika belum kayak misalkan contoh nih kayak Ustaz Oki yang sama keluarga sekarang dan itu bukan hanya untuk sendiri tapi kan harus ada kerjasama dan antara dua belah pihak kemudian saling mendukung sama sekali saling mendukung hanya apa dia bisa yang di tempat lain tapi di dalam rumah juga bagus sama sekali ya Ustaz Oki hari ini ujung perempuan itu harusnya kita harus pandai-pandai mengatur kalau kita jadi apa namanya istilahnya kayak karir wanita karir tapi kita harus pintar-pintar memanage waktu boleh kadang kan kita sukses mungkin di karir kita sukses di luar kok di kantor kan sukses tapi kita longan apakah beres kata ini toh punya ayah anak apa kita tidak punya kerjaan anak-anak sudah kawin dan terurus toh ini anak kayak bandel terurus kemudian baru orang kan orang-orang yang kerja di rumah tapi anak berhasil misalnya sukses oh misalkan apa jadi habis ke kapital sekolah karena di rumah kasih perhatikan lagi gitu tapi kalau misalkan orang tuanya pintar hal ya tuh dan apa ketika pintar mengurus rumah kan ada dia semua yang berpendidikan semua orang barang tapi memang sekarang memang begitu ya orang tua bimbingan anaknya tidak usah kuliah harus langsung kerja cari uang lebih ini kan sekarang anak kan patokannya kan materi itu bukan dosen melihat ke hal-hal lain memang kalau di kampus begitu ya kalau hati juga ya iya berarti itu sih ya begitulah itu kan karena apa karena kekonian dikasih kayak kayak misalnya kayak mau dia kasih tentang sekolah atau gitu kan cukup apa itu benar versi hoja mungkin tapi karena versi nggak tahu tentang apa ya tidak sepenuhnya syukur sepenuhnya betul cuma ini kadang waktu ditanya apa yang kerja kenapa tidak kuliah tapi tidak ini kan ya harusnya dong kasih kata-kata yang bagus kayak bisa banget bukannya hanya tuh kayak insecure kan apalagi dong lihat yang pekerjaan dong kayak gini dia kok kerja di situ padahal segini kita pasti ngomong harus gitu ya itulah dinikmati saja nikmati saja semua orang punya nasib yang sama itu cara suksesnya orang kan beda-beda mungkin di sini ya kasus yang gitu tapi iya tempat lain kalau orang selesai langsung kerja dalam pekerjaan yang bagus sementara ada juga yang harus berusaha lebih keras lagi kan sama nikmat sebenarnya sudah dilihat pandai-pandainya kata bersyukur saja karena semua itu kan kata menentukan diri itu kan tidak ada yang sia-sia Allah menetapkan suatu takdir itu kan pasti itu yang terbaik kata hanya saja kamu kadang kekurangan pengetahuan kata kurang ilmu kita kan kayak mengeluh menyalahkan
nakal Kenapa? begini begitu, padahal itu sebenarnya yang terbaik. terbaik. Bahkan mungkin pandai kalau kayak misalnya kayak contoh teman-teman coba ya aja tuh kemudian kamu begini, bahkan kadang mungkin ya, kamu melihat dong kayak iya alhamdulillah Pak. Begitu kan itu. Saya dulu soal aplikasikan ke ilmu sudah tahu kan sih gitu kan. Padahal kadang juga mungkin punya ketika misalnya video apa anu tuh kayak gaji tuh mungkin tuh pasti lebih banyak kita mau dia lebih semi alhamdulillah tuh itu alhamdulillah gitu biasanya kan kadang seperti itu mungkin dan dia mana video mau semi orang kamu sudah masuk apa jadi aku semi apa kamu pun jadi sedikit tapi itu pasti juga dengan kebutuhan aku kondisi kebutuhan seperti itu Kadang dong lebih ini kan, apalagi dulu yang mendidikan anak di sekolah kan, itu kan harus juga tuh kayak bonus pahala juga. Iya. Kalau satu kan melayani itu juga kayak ini kan, ada pahalanya juga. buat kita pak dari lama Itu sudah. ya sama tuh kayak mereka tuh cukup saja skor kecil nama Iya, kayak gitu kan yang semakin lama semakin ini ya. semakin bawah nawar Iya, ya Allah. biasa iya ya semoga kedepannya lebih baik lagi Iya, amin. hmm. Lalu sekarang apa ada yang tanya tentang itu kenapa menikah? Enggak. Saya tanya ini apa dari orang tua kah dari Teman-teman, orang tua atau siapa saja? kenapa kok sih saya ada dari ujung deh kita deh mungkin saya oh ini dari teman-teman kayak teman yang Iya, iya asal dekat kalau ada ada kita alhamdulillah pas baca tingkat terus masuk di Facebook kalau aku insya Allah luar biasa kan ketika ditanya kapan nikah kapan nikah ya jawabnya nggak percaya luar biasa iya. dia barusan update deh kita tuh berarti kan betul Dia bukan kata. Dia punya. saya musuhnya di kopas deh kalau ada kamu coba iya Saya kasih ikut itu. Kata-kata itu. nah iya Tapi mah kata-kata itu bagus tuh. sempat baca ini yang mau ya ipa di apa story status nomor ya sempat baca ya masa aku kan masih oh ini pernah baca ini pernah baca dan tanya betulan ya biasa dan juga enggak kalau misalnya video aja kan kayak sehat Itu kamu. Kita umumnya tadi. baru maksudnya kayak semakin kesini luar biasa maksudnya masalah perubahan lo padahal lo tuh ya awalnya lo bilang apa kayak misalnya kan maksudnya ini bukan tapi kayak an kita jadi berbeda baik kembali ini kayak coba ternyata pas lulus kan kuliah kayak mungkin hal itu juga Itu kan perubahan dulu apa kata baru kan ada tingkat tuh kemauan untuk berubah jadi kayak gitu. Kayak perempuan yang itu yang dulu tuh kita pernah ikut mengaji yang udah itu tuh si teman yang ada biologi kan dia sekarang yang sudah dapat sertifikat bahasa Arab itu ini dia waktu lain sekarang dia sudah di sana sudah lama sekali betul sing ini karena waktu itu dia bilang katanya sudah sudah tahu tapi waktu itu kayaknya masih di Jakarta bisa Allah baru kalau sampai ini paling halus saat aku kayak ya awalnya kayak saya menjual dia baru setiap mau kayak bahasa Arab kalau disampaikan nah itu dia artikan sampai surat mau hafal tuh intinya setelah itu besoknya kalau suruh ikan dia itu ketemu orang tua langsung ini tuh kayak mengulang kembali itu apa kamu masih ingat kata atau sih ini luar biasa sampai dia mas sekali dan kayak iri dengan sudah soleh bintang lah ya abis itu soleh sudah soleh maaf sudah soleh abis itu pintar baru masya Allah bahasa Arabnya itu luar biasa kalau ya Allah sampai tahu file dari bahasa file PDF itu isinya bahasa Arab semua tapi Allah itu bisa artikan semua dari bacaan pertama artikan di situ pokoknya tuh bilang kamu harus tahu tentang bahasa Arab kamu harus tahu bahasa Arab gitu karena kalau nanti kalau kamu meninggal nanti kan ditanyakan pada bahasa Arab gitu jadi harus dari situ lah kamu harus ini loh saya harus belajar penyampaian aku paling harus ya kayak kena UITKS ada tuh nama tuh ya ini waktu kuliah tapi nggak ditinggal sama-sama di itu juga bukan sama itu kebanyakan tapi belum beda kelas tapi belum pernah tawar kita kelas sama-sama jadi semua aku tahu dari situ jadi masuk kenal bahkan nonton lagi kamu kayak akhirnya bener kan karena ketemu ya karena minta foto fotonya hari cuma dia fotonya crop gue ini HP lama masih ada dan gitu kan maksudnya kayak tak nyangkanya kayak itu sih ternyata itu masih orang begitu maksudnya dulu waktu biasa saja baru tentang sulatan lagi di penyampaian dia tahu tidak ini materinya dari sini tujuannya nih pertama tentang taksir
rajin huruf dulu tuh tentang ini semuanya aku jelaskan dari yang terkecil itu tuh sampai masya Allah pokoknya. Terus habis itu tentang problema pendapat problema sampai kali melafazkan, merasakan, mengamati. Iya, masuk Allah sekali. Iya, itu dia berarti belajar online, dia belajar online. Iya, berarti dia sering belajar langsung sih, karena kamu kayak online. Bayangkan dia malah sambil kuliah S2 itu. Belajar dia S2. Yang pas gunanya lagi yang mana pas ketemu kayak gue aja kuliah, masih kuliah. Iya baru kesini kuliah di apa sana? Di Ibu ya di Wahir. Selain kasih pergantung itu aku kasih di Wahir juga. Iya, itu apa insecure tau ya? Iya, apalagi kayak aku tahu dia orang maksudnya kok gue bisa, gue bisa kayak gitu padahal AI gitu kan. Ini tentang topik dari iya, bisa tes lah. Betul ya, kan pas dulu ada apa sih ada serius atau ya ini ada masih ada itu kalau di Wahir. Mas itu tuh ini kalau dia mau kasih ini belajar apa atau ada hafalan maksudnya belajar ini tentang bacaan lagi tapi karena gue kan tuh jadi dia bikin materi jadi buat sebenarnya dari awal misalnya habis awal saya kan ketemu dia kayak dia bahasa kalau ketemu waktu itu semana ada salam anak-anak apa tuh organisasi apa tuh yang dakwah kampus itu LDK yang itu anak-anak baru dia kayak organisasi apa juga dia masuk organisasi baru tuh yang dari LDK tadi itu kan minta dia mau jadi materi karena kan dia mau ini tuh kayak apa tuh kayak musyawarah apa kan nah jadi minta dia nanti kalau mau dia tadi dia mau ini bawakan materi iya sekali apalagi pembawaannya suara sampai ada tuh perempuan satu orang bagian guru Sanaria apa ya namanya Sanaria itu temannya dia teman dia Sanaria itu Sanaria maunya apa tuh maunya bukan misalnya kamu mau cek ya itu ternyata ada dia ini awal berapa nih udah masuk berarti ya di tingkat mami meski iya kan kami iya mau sampai ada satu perempuan tuh bisa nih ustazah orang Jawa beda masih baru suaranya paling lembut kayak persis kayak punya Jawa ya banda hujan nah itu kan banda itu kayak belum kan ada tuh serius ada yang bercanda ketika serius itu pokoknya cuma menilai kita apa kan begitu sana begitu lebih lah tuh serius kalau serius kita serius coba serius gitu masya Allah ini bisa ini masa jawab sekolah tak dulu kamu sudah tahu sudah ikhlas ikhlas karena itu mana ya kita hafal suruh hafal ikhlas itu dulu udah suruh hafal tak dulu kakak ini bukan begitu lah lah bagaimana ini begini kan nanti kayak salah itu ya Allah ya siapa apa kayak nanti belajar lagi tadi kan penting ada rumus cuman tuh jarang aktif jadi gue kan kuliah nggak ini berani pun tapi berani lagi mau terima maaf mereka kan berani hanya kerja ini dong atau masih boleh kakak itu tuh kelas itu mengenal itu jadi harus sih nggak sih nanti nggak apa ya bahkan tahu sih Fatih misalnya sih nanti lebih S2 jadi dia tuh berusaha gorengan berusaha nasi kan mau makan kok ini nasi terus makan sini apa juga berarti kita juga suka pop ice kan kita ada bukan ini ke mana lah aja ini dah kasih pasar saja pas ngebalik pas kayak wah kayak udah padahal tapi pas adiknya ini sama ini ternyata ya kalau biasa ada 3 kali sangka itu udah mau tuh itu biasa aja kayak ada adiknya mau tuh ketemu kuliah maksudnya kayak dia nanti yang pas kuliah langsung intensif tuh gue jadi kayak mesti nih kayak udah akrab bukan dipindah aku ini kayak kenal ini kayak sense lagi di UI gitu kan tetap lab kayak UI ya ternyata insyaallah ada di S2 insyaallah di nah kayak ikut mana ada ikut